Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Malik Baihaqi, NIM 21010201116. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek fase 4 finalisasi untuk mata kuliah perancangan dan analisis algoritma. Jadi yang akan dibahas di video ini adalah penambahan fungsionalitas untuk mengacak peta, mengacak posisi droid merah dan droid hijau, menambah atau mengurangi droid merah, mulai dan menghentikan simulasi. Kemudian akan dibahas juga mengenai proses pembuatan dan demo hasilnya. Yang pertama untuk fungsi acak peta. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan sebuah labirin dalam bentuk matriks. Jadi awalnya semua elemen matriks itu diinisialisasi dengan nilai 1 yang menandakan tembok. Kemudian fungsi recursive backtracking dipanggil untuk membuat jalur di dalam labirin. Nah, fungsi recursive backtracking ini mengambil posisi saat ini, baris dan kolom sebagai parameter. Pertama, elemen matriks pada posisi saat ini diubah menjadi 0 yang menandakan jalur. Kemudian, fungsi mengacak urutan arah pergerakan dari dan mencoba setiap arah secara acak. Dalam setiap iterasinya, fungsi ini memeriksa apakah pergerakan ke arah tersebut memungkinkan. Jika arah tersebut memungkinkan, artinya tidak keluar dari batas matriksnya dan sel yang ditujunya itu masih tembok, maka tembok di antara posisi saat ini dan posisi tujuannya dihapus dengan mengubah nilainya menjadi 0. Selanjutnya, fungsi akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif dengan posisi tujuan sebagai parameternya. Nah, selanjutnya adalah acak droid merah. Jadi fungsi ini untuk mengatur ulang posisi dari droid merah dalam matriks. Cara kerjanya itu yang pertama, objek random dibuat untuk menghasilkan bilangan acak. Selanjutnya akan dilakukan perulangan untuk setiap droid merah dalam list red droids. Pada setiap iterasi, variabel red droid row dan red droid call ini dideklarasikan untuk menyimpan baris dan kolom acak yang akan ditentukan untuk droid merah tersebut. Kemudian dilakukan perulangan menggunakan do while untuk menentukan posisi acak baru jika posisi yang dihasilkan berada di luar batas matriks atau bertepatan dengan posisi droid hijau yang ada. Dalam perulangan, baris red droid row dan kolom red droid call diisi dengan nilai acak baru selama kondisi dalam do while terpenuhi. Setelah posisi acak yang valid ditemukan, objek droid yang sesuai diambil dari list red droids menggunakan indeks I. Posisi baris dan kolom dari droid merah tersebut diatur ulang sesuai dengan nilai yang dihasilkan. Proses ini diulang untuk setiap droid merah dalam list red droids. Dengan demikian, fungsi reset droid position itu secara acak mengatur ulang posisi droid merah dalam matriks, memastikan bahwa posisi baru tidak bertepatan dengan posisi droid hijau atau di luar batas matriks. Selanjutnya, acak droid hijau. Jadi fungsi ini digunakan untuk membuat droid hijau secara acak dengan posisi baru di dalam matriks. Cara kerjanya, yang pertama, objek random itu dibuat untuk menghasilkan bilangan acak. Variabel green droid row dan green droid call dideklarasikan untuk menyimpan baris dan kolom acak yang akan ditentukan untuk droid hijau. Kemudian dilakukan perulangan menggunakan do while untuk menentukan posisi acak baru jika posisi yang dihasilkan berada di luar batas matriks atau bertepatan dengan posisi droid merah yang ada.
Nah, dalam perulangan, baris green droid row dan kolom green droid call itu diisi dengan nilai acak baru selama kondisi dalam do while terpenuhi. Setelah posisi acak yang valid ditemukan, warna droid hijau ditetapkan sebagai green. Kemudian objek droid baru dibuat dengan menggunakan posisi yang dihasilkan, serta warna droid hijau yang telah ditetapkan. Droid hijau baru tersebut disimpan dalam variabel green droid. Nah, fungsi reset green droid position ini hanya memanggil fungsi create random green droid saja. Oleh karena itu, fungsi ini bertugas untuk mengatur ulang posisi droid hijau dengan posisi acak baru dalam matriks. Jadi secara keseluruhan, fungsi create random green droid ini menciptakan droid hijau baru dengan posisi acak yang valid dalam matriks. Sedangkan reset green droid position ini memanggil fungsi tersebut untuk mengatur ulang posisi droid hijaunya. Selanjutnya, tambah green droid. Jadi fungsi ini digunakan untuk membuat droid merah secara acak dengan posisi baru dalam matriks. Cara kerjanya itu yang pertama, objek random dibuat untuk menghasilkan bilangan acak. Kemudian variabel red droid row dan red droid call dideklarasikan untuk menyimpan baris dan kolom acak yang akan ditentukan untuk droid merah. Setelah itu dilakukan perulangan menggunakan do while untuk menentukan posisi acak baru jika posisi yang dihasilkan berada di luar batas matriks atau bertepatan dengan posisi droid hijau yang ada. Nah, dalam perulangannya, baris red droid row dan kolom red droid call ini diisi dengan nilai acak baru selama kondisi dalam do while terpenuhi. Setelah posisi acak yang valid ditemukan, warna droid merah ditetapkan sebagai red. Objek droid baru dibuat dengan menggunakan posisi yang dihasilkan, serta warna droid merah yang telah ditetapkan. Droid merah baru tersebut disimpan dalam variabel red droid. Droid merah juga ditambahkan ke dalam list red droids menggunakan metode add. Dengan demikian, fungsi create random red droid menciptakan droid merah baru dengan posisi acak yang valid dalam matriks, serta menambahkannya ke dalam list red droids. Kemudian selanjutnya mengurangi droid merah. Untuk mengurangi droid merah ini simple, yaitu list yang isinya objek-objek droid merah itu dikurangi 1. Kemudian fungsi mulai. Untuk fungsi mulai ini digunakan untuk menggerakkan droid merah secara otomatis berdasarkan jalur terpendek yang telah dihitung sebelumnya. Fungsi ini menggunakan timer untuk mengatur interval pergerakan droid merah. Awalnya current index itu diatur ke 0 untuk menandakan pergerakan dimulai. Kemudian timer diinisialisasi dengan interval move delay dan menentukan action listener untuk mengatur pergerakan droid merah. Nah, dalam setiap pemanggilan action performnya, fungsi melakukan beberapa operasi. Yang pertama, fungsi memeriksa apakah current index sudah melebihi ukuran jalur terpendek. Jika iya, maka timer dihentikan. Kemudian variabel searching diatur sebagai false dan metode start button do click itu dipanggil untuk memulai kembali permainan. Selanjutnya, variabel reach target itu digunakan untuk menandai apakah salah satu droid merah sudah mencapai tujuan akhir. Fungsi akan melakukan iterasi melalui semua droid merah dan mendapatkan posisi selanjutnya dalam jalur terpendek.
Jika droid merahnya sudah mencapai tujuan akhir, maka iterasi dilanjutkan ke droid merah berikutnya. Jika belum, fungsi menggunakan algoritma BFS untuk mencari jalur baru dari posisi saat ini ke posisi selanjutnya dalam jalur terpendek. Nah, setelah itu posisi droid merah diubah sesuai dengan posisi selanjutnya yang ditemukan. Kemudian ini sambungannya. Jika droid merahnya bertabrakan dengan droid hijau, variabel reach target akan diatur sebagai true untuk menandakan bahwa permainan telah selesai. Setelah pergerakan droid merah diperbarui, tampilan panelnya akan di-refresh dengan memanggil metode repaint dan current index dinaikkan untuk pindah ke indeks berikutnya dalam jalur terpendek. Selanjutnya, fungsi memeriksa apakah sudah mencapai tujuan akhir atau current index sudah melebihi ukuran jalur terpendek. Jika iya, maka timer dihentikan, kemudian variabel searching diatur sebagai false, dan jika telah mencapai tujuan akhir akan muncul pop-up dialog bertuliskan permainan selesai. Jika belum mencapai tujuan akhir, metode start button to click ini dipanggil lagi untuk memulai kembali permainan. Kemudian terakhir, fungsi memanggil move green droid untuk menggerakkan droid hijau. Dan timer dijalankan dengan memulai pergerakan droid-droid merah secara otomatis berdasarkan interval yang ditentukan. Selanjutnya untuk fungsi berhenti, ini simple saja, ketika diklik maka timernya akan di stop. Kemudian variabel searching diatur nilainya menjadi false. Kemudian untuk pandangan droid merah ini menggunakan fungsi toggle. Jadi setiap diklik tombolnya, nilai variabel green droid visible-nya itu berubah-ubah menjadi true atau false. Nah, jika true, maka fungsi draw droid untuk green droid-nya akan dijalankan. Jika tidak, maka tidak akan dijalankan, artinya tidak akan muncul di peta. Kemudian untuk pandangan droid hijau, ini digunakan untuk menggambar tampilan labirin dengan fokus pada droid hijau dan droid merah yang terlihat di sekitarnya. Jadi pertama, fungsi mendapatkan posisi baris dan kolom dari droid hijau. Kemudian fungsi menggunakan warna biru untuk melukis seluruh sel dengan warna asli matriks kecuali sel-sel yang terlihat. Dalam iterasi pertama, fungsi melukis seluruh sel di matriks dengan warna biru. Selanjutnya, fungsi melukis sel-sel yang terlihat di sekitar droid hijau. Nah, iterasi kedua itu dilakukan untuk sel-sel yang berada dalam jangkauan pandangan droid hijau. Fungsi melukis sel-sel tersebut dengan warna putih untuk sel kosong dan warna hitam untuk sel tembok. Kemudian sel-sel ini diambil dari matriks berdasarkan posisi baris dan kolom yang dihitung dengan mempertimbangkan jarak pandangan droid hijau atau variabel green droid visibility. Nah, jadi variabel green droid visibility ini nilainya diambil dari slider. Jadi apabila dikurangi atau ditambah, nilainya akan berubah-ubah. Setelah itu, fungsi akan menggunakan warna merah untuk melukis droid-droid merah.
Iterasi dilakukan untuk setiap droid merah yang ada. Jadi fungsi memeriksa apakah droid merah berada dalam sel-sel yang terlihat oleh droid hijau. Jika iya, maka fungsi akan melukis droid merah dengan warna merah. Nah, dengan demikian fungsi ini akan menggambar tampilan labirin dengan memperhatikan droid hijau dan droid merah yang terlihat di sekitarnya, dengan menggunakan warna yang sesuai untuk mewakili sel-sel kosong, sel tembok, dan droid-droid tersebut. Berikut ini adalah demo hasil semua fitur yang telah selesai. Seperti ini. Baik, seperti itu tadi demo hasil mengenai semua fitur yang telah selesai. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai proyek fase 4 finalisasi. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.